Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian pagi ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. La ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang membangunkan kita pagi ini dalam kondisi sehat dan memudahkan langkah kita menuju masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menjadi langkah ampunan Allah, langkah diangkat derajat oleh Allah dan dimudahkan semua urusan kita hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita dzikir bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr
wa a'udzu bika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, kita lanjut kajian alif lam kita pasal 61. La amala arju lil qulubi, tidak ada amal yang diharapkan bisa diterima. Min amali yagibu anka syuhuduhu, daripada amal yang tidak engkau perhitungkan. Wa yuhtaqarru indaka wujuduhu, dan tidak engkau pandang keberadaan amal itu, atau maksudnya amal itu tidak kita anggap gitu ya. Jadi maksudnya gini, sebuah amal itu tidak bisa kita harapkan untuk diterima dibandingkan dengan amal yang tidak kita perhitungkan dan mungkin kita anggap remeh. Jadi kalau kita ini beramal kan biasanya ada harapan. Harapannya amalnya diterima tentunya begitu kan. Kita melakukan A, B, C gitu.
Tetapi justru yang diterima itu ketika amalan itu tidak kita pikir gitu. Sudah, pokoknya saya tinggal melakukan saja. Tidak kita harapkan dapat apa gitu. Ya semata-mata berarti karena Allah saja. Nah kan ada, maka level, kalau kita bicara tentang level orang di dalam proses melakukan amal itu, pertama kita melakukan amal karena ada janji Allah. Misalnya, kenapa kita bersedekah? Karena Allah menjanjikan orang yang bersedekah akan dilipat gandakan balasannya. Maka kemudian kita bersedekah. Salah tidak orang bersedekah, misalnya dia punya uang 100.000, bersedekah 100.000 dengan harapan nanti dapat kembali berapa? Wah, 1 juta gitu ya. Untuk level awal nggak salah. Level awal nggak salah. Itu karena dorongan dia sehingga kemudian dia tadi sedekah 100.000 untuk mengharapkan 1 juta gitu. Nah, cuma ini kan tidak untuk kita ini apakah diterima oleh Allah atau tidak? Ya tergantung situasinya gitu ya. Tergantung situasinya. Bisa jadi itu diterima oleh Allah karena memang itu 100.000-nya satu-satunya yang kemudian diharapkan nanti akan dapat kembali menjadi 1 juta gitu ya. Harapannya berarti menggantungkan diri kepada Allah gitu. Tapi mungkin bisa jadi tidak. Ya kan? Ya. Justru ketika akhirnya orang itu melakukan amal karena merasa ya sudahlah, wong saya ini bisa apa? Wong saya hanya bisa begini. Ya. Sehingga akhirnya kemudian dia melakukan. Contoh kita hari ini kita awali dengan dzikir pagi. Dzikir pagi ini ketika kita baca hari ini, saya yakin panjenengan semua tidak mikir gitu ya. Pokoknya yang penting baca aja gitu kan. Ada harapan apa kira-kira? Jenengan baca ini tadi dapat ada harapan apa? Nggak ada harapan gitu ya. Pokoknya baca aja gitu kan. Baca aja. Itu. Nah itu tadi ketika kita melakukan justru seperti itu, nggak ada keinginan apa-apa. Nah itu yang justru bisa jadi amal itu yang diterima. Yang kita anggap ini amal ini apa sih? Mau cuma baca gini kan? Padahal kalau kita ngerti artinya tadi masing-masing arti itu. Ini dzikir pagi ini menarik, ya. Dzikir pagi itu intinya minta perlindungan, minta kita kemudahan urusan kita. Misalnya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Apa maknanya? Maknanya, ya Allah, berikan kesehatan kepada badanku, pendengaranku, penglihatanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah ini kan permintaan. Ya ini karena mungkin kita nggak ngerti artinya, baca-baca aja kan gitu ya. Ya sudah. Justru di situ kita ketika kemudian membiasakan diri setiap ba'da subuh baca ini gitu ya, itu bisa menjadi amal yang justru diterima. Karena ketika kita berdoa, ini sebuah amal soleh sederhana. Amal soleh sederhana itu berdoa. Karena berdoa itu menunjukkan penghambaan kita kepada Allah, gitu kan? Menjadikan Allah sebagai as-somad, sebagai tempat sandaran. Maka ketika kita berdoa, itu amal yang sederhana. Kita tidak menganggap doa itu sebagai sesuatu yang besar. Tidak kita perhitungkan. Tapi justru di situ barangkali menjadi catatan amal soleh kita yang diterima. Ya, jadi amal soleh itu banyak. Tergantung kepada kita semua. Tidak bisa antar satu orang dengan orang lain kita banding-bandingkan amalnya ya. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Ya sudah. Kalau ada orang yang kemudian dia memang ahli sedekah, ya barangkali memang dia dikaruniai rezeki yang banyak dalam konteks harta dan dia memang mudah untuk mengeluarkannya. Kalau kemudian ada orang miskin iri, nah ini kan ada zaman Nabi ya. Orang miskin ini pada iri kepada sahabat-sahabat yang kaya. Maka mereka ini kemudian komplain kepada Nabi, ya Rasul, kalau yang kaya-kaya enak, ya kan?
Saya yang kaya itu kalau saya sholat dia sholat, ya kan? Saya puasa dia juga puasa. Tapi giliran mereka bisa sedekah, saya tidak bisa. Gitu kan, kata orang-orang miskin begitu. Enak orang kaya, kemungkinan masuk surganya jauh lebih besar daripada orang miskin. Itu pikiran sahabat yang miskin saat itu. Maka kemudian Rasul mengatakan, dengan senyum Rasulullah memberikan kabar gembira kepada orang-orang miskin ini. Mereka bisa sedekah, engkau pun bisa. Lah bagaimana ya Rasul? Caranya yaitu tasbih adalah sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Perbanyaklah dengan mengucapkan tadi, itu adalah sedekah. Maka orang miskin itu kemudian akhirnya melakukan amal berupa apa? Dzikir terus. Gitu kan? Jadi orang kaya melakukan amal dengan hartanya, orang miskin dengan dzikirnya. Gitu. Nah, kalau kemudian ada orang kaya melihat, wah orang miskin itu apa? Tidak ada kontribusinya gitu kan, dalam agama. Ya karena dia hanya melihat dzikirnya tadi, padahal dzikir tadi, doa-doa orang miskin itu luar biasa. Rasul mengatakan, ini ceritanya suatu saat Rasul bersama sahabat, ada orang lewat, orang kaya. Nah, kemudian Rasulullah itu tanya, gimana pendapat kalian orang ini? Wah, kalau orang seperti ini ya, kalau dia ngomong sama orang pasti dipercaya. Pokoknya orang ini inilah memiliki harisma dan sebagainya gitu ya. Orang ini pasti mulia. Kemudian selanjutnya setelah selesai beberapa saat kemudian lewat orang miskin. Maka Rasul ganti tanya lagi, gimana pendapat kalian orang ini? Nah, kalau dibandingkan dengan tadi, ya Rasul ya tentu orang ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Orang ini kan orang miskin aja. Ya kalau dia ngomong juga nggak akan dipercaya. Maka Rasul mengatakan justru kebalik, orang yang terakhir itu lebih mulia daripada orang yang pertama. Gitu. Rasulullah itu sampai mengingatkan orang miskin itu kelebihannya apa? Jika dia berdoa dengan bersumpah kepada Allah, maka tidak ada apa yang dimintakan kecuali dikabulkan. Nah, itu orang miskin. Senjatanya orang miskin itu doa apa? Makanya hati-hati kalau urusan dengan orang miskin itu doanya mustajab itu orang miskin itu ya. Nah, kalau orang kaya itu belum tentu mustajab gitu. Orang kaya mungkin sedekahnya banyak, tapi doanya belum tentu. Sehingga itu tadi akhirnya ada ya, kita ini kenapa kok ada orang miskin, ada orang kaya? Orang miskin orang miskin itu diperhatikan oleh orang kaya. Orang kaya harus memperhatikan orang miskin. Orang kaya punya harta disalurkan kepada orang miskin. Zakat itu nomor 1 fakir miskin. Dalam rangka ini tadi ini penyaluran proses pergerakan ekonomi. Ketika orang kaya menyedekahkan sesuatu kepada orang miskin kemudian mendoakan orang kaya. Nah itu ya. Jadi doanya orang miskin ini yang mengantarkan kesuksesannya orang kaya. Ya kan? Jadi amalnya beda. Orang kaya bisa dengan hartanya, orang miskin bisa dengan doanya. Nah, maka ini tergantung kita, Pak. Kita ini punya amal apa sih sebenarnya? Amal apa yang kemudian kira-kira kita yakin amal kita diterima? Nah, ini kalau mau muhasabah hari ini, kira-kira ini amal kita yang diterima apa ya? Yang tadi secara redaksi ini dikatakan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak kita perhitungkan. Nah itu, kira-kira seperti itu. Amal apa yang kemudian ketika beramal sudah tidak ingat lagi. Justru kalau amal itu diingat-ingat, nah itu kayaknya nggak nyampe itu. Tapi kalau amal itu dikerjakan terus lupa, ya itu bagus gitu. Jadi kalau Anda pernah beramal yang besar dan lupa, nah bagus. Insya Allah itu diterima. Nah kalau amal diterima Pak, maka amal ini menjadi salah satu senjata. Ya ingat kalau
cerita tentang apa namanya orang yang masuk di dalam gua, yang terjebak di dalam gua kan. Ketika kemudian gua ini tertutup oleh batu, yang secara teori dia sudah tidak bisa keluar dari gua tadi, tetapi karena dia memiliki amal yang istimewa, dia bisa berdoa dengan wasilah amalnya. Ya, berdoa dengan wasilah amalnya. Yang kemudian itu pertolongan Allah hadir sehingga batu tadi bisa bergeser. Itu kalau amalnya diterima kira-kira seperti itu. Kekuatan amal itu bisa mengantarkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kekuatan amal. Nah sekarang kita ini punya amal apa? Ya amal-amal, nggak usah amal-amal yang kalau diceritakan di hadis ini berkaitan dengan 3 orang yang terjebak di dalam gua, itu orang-orang yang luar biasa. Pertama misalnya disebutkan tentang seorang anak muda ini yang dia setiap hari ngasih minum susu orang tuanya, dan dia tidak akan ngasih minum keluarganya, maksudnya anak istrinya. Susunya ini tidak dikasihkan anaknya dulu, tapi dikasihkan orang tuanya dulu. Meskipun ini dalam kondisi itu dia waktu itu dia pulang kemalaman, kemudian dia merah susu, orang tuanya sudah tidur. Nah, sementara dia punya kebiasaan, pokoknya setiap hari merah susu untuk orang tuanya. Tapi saat itu karena dia mungkin dalam perjalanan sehingga telat sampai rumahnya, malam-malam dia merah susunya, tapi orang tuanya sudah tidur, dia tungguin. Nah itu luar biasanya. Dia tungguin karena dia sudah menjadi kebiasaan setiap hari ngasih minum orang tuanya, sehingga dia tungguin sampai orang tuanya bangun, dikasihkan susunya, dan setelah itu baru kemudian dikasihkan anaknya. Ketika itu dia berdoa, ya Allah, jika amalku engkau terima, tolong bukakan pintu gua ini. Maka kemudian ininya bergeser sedikit, batunya bergeser sedikit. Itu amal yang luar biasa. Mungkin pada saat itu ketika dia berdoa itu dia mikir, apa ya amal yang mungkin saya lakukan, sementara itu menjadi kebiasaannya dia kan. Pokoknya setiap hari ngasih minum, setiap hari ngasih minum gitu. Jadi banyak amal yang panjenengan barangkali biasa, misalnya contoh gitu ya, Pak Panca itu melihara kucing gitu ya. Amalnya sederhana, makan kucing aja gitu barangkali, wallahu a'lam, ya kan? Ketika setiap hari ada kucing yang terlantar dikasih makan, bisa jadi kucing itu, ini menjadi wasilah, ya kan? Maka ada sebuah kisah, nih ceritanya. Ini kisah modern ya, enggak kisah zaman dulu. Jadi ceritanya ada seorang ibu, ini sudah sakit sudah koma. Kemudian anaknya ini nungguin di rumah sakit ceritanya. Sampai kemudian si anak ini karena ada keperluan, ya katakanlah dia butuh makan atau apa gitu ya, dia keluar ke toko untuk nyari sesuatu. Dia katakanlah beli makanan begitu. Dan ketika itu setelah dari toko beli makanan, dalam perjalanan dia ketemu ada kucing yang ngeong-ngeong. Jadi kucing dengan anaknya kecil-kecil ngeong-ngeong gitu. Dia melihat kasihan. Akhirnya kemudian dia karena tadi bawa makanannya dikasihkan kepada kucing. Makanannya dikasihkan kepada kucing. Kenapa kok orang ini? Ya mungkin karena dia sudah biasa, Pak. Ya kan? Orang kalau sudah biasa itu tergerak saja. Kalau Pak Panca lihat kucing itu pokoknya wah itu. Dibandingkan saya kalau lihat kucing mah biasa-biasa aja gitu ya. Pak Panca nggak tahu kucingnya berapa puluh ekor itu di rumah itu. Ya karena kebiasaannya tadi. Ada kucing yang tidak nah ini kan beliau kan rescue ya. Pokoknya kalau ada kucing itu ambil gitu. Ya ini tadi. Orang ini kemudian ngasih makan. Dan begitu dia jalan sampai ke rumah sakit, betapa kagetnya ibunya yang tadinya koma. Itu ketika dia datang masuk, ibunya sudah duduk. Gitu. Kaget dia. Loh Bu, kok sudah sehat?
gitu ya. Ibunya kemudian, ya alhamdulillah, kok bisa? Terus ibunya ngomong, tadi barusan itu ibu mimpi ada kucing-kucing yang berdoa supaya ibu diberikan kesembuhan, dan terus ibu bisa bangun. Nah, coba Pak, itu gara-gara kucing tadi dikasih makan, kucingnya mendoakan orang yang ngasih makan itu tadi kan. Jadi ini kan kayaknya sederhana nih Pak. Enggak tahu apa sih kalau kita ngasih orang oke lah ya. Lah ini ngasih kucing kok bisa mengantarkan kepada kesembuhan. Nah ini amalnya sederhana Pak. Ketika kita bisa melakukan, ini menjadi sesuatu yang besar. Bagi orang ini tidak diperhitungkan amal ini. Oh dia ngasih makan kucing hanya melihat karena kucingnya kayaknya kelaparan, dikasih makan. Menjadi amal yang luar biasa. Nah sekarang kalau kemudian kira-kira amal apa yang bisa kemudian mengantarkan kita kepada pertolongan Allah, mengantarkan kita kepada rahmatnya Allah? Ya banyak sebenarnya, nggak usah besar-besar. Kalau besar alhamdulillah, kalau bisa besar dan kemudian itu tidak kita pikirkan, karena memang orang itu tergerak melakukan amal itu punya pola sendiri-sendiri. Saya yakin panjenengan itu punya di dalam hatinya itu ada ketergerakan melakukan sesuatu. Orang yang kemudian misalnya contoh dia punya kebiasaan sholat di awal waktu di masjid, itu dia ya sudah begitu nanti mendengar adzan itu dia tergerak jalan aja. Wes pokoknya dia ke masjid. Dia ketika di jalan pun ketika mendengar adzan itu rasanya kalau nggak ke masjid rasanya nggak tenang, sehingga dia kemudian nyari masjid. Itu kan amal sederhana Pak. Maka ada sebuah kisah ketika Rasulullah itu menyampaikan kabar gembira kepada Bilal. Bilal, saya itu sudah mendengar suara terompahmu di surga. Nah itu. Apa amalmu Bilal? Kok bisa? Suara terompahmu sudah ada di surga. Nah itu ya. Maka kemudian Bilal ngomong sama Rasul. Ini ceritanya ini Bilal ini kan bukan orang kaya nih. Bilal ini orang miskin. Tapi ternyata Rasulullah sudah mendapatkan informasi bahwa Bilal ini nantinya akan menjadi calon penghuni surga. Bahkan DP-nya tadi itu suara terompahnya sudah ada di sana. Apa amalnya? Maka Bilal kemudian cerita, ya Rasul, saya ini kalau hadas, maksudnya apa? Hadas kecil maupun hadas besar ya, ngentut, kencing gitu dan seterusnya, itu saya pasti setelah itu wudu. Dan setelah wudu saya sholat 2 rakaat. Ini perkara sholat 2 rakaat setelah wudu ini Rasulullah nggak pernah ngajarkan. Ya, Rasulullah nggak pernah mengajarkan. Dan Rasulullah juga tidak pernah memerintahkan sahabatnya untuk dalam posisi wudu terus. Jadi ini begitu batal wudunya, sholat atau tidak sholat, pasti dia wudu lagi. Jadi dalam 24 jam itu posisinya suci. Ini amalnya Bilal Pak, yang mengantarkan tadi suara terompahnya bisa sampai di surga. Nah, jenengan kira-kira bisa nggak? Gampang kan itu kalau di teorinya gampang kan? Kalau tadi hadas, wudu terus sholat 2 rakaat, teorinya gampang. Saya yakin prakteknya jenengan gitu mesti, wah, kalau bisa 1 hari saja kita bisa begitu, wah luar biasa. Nah itu amal sederhana, mungkin bagi Bilal itu dianggap apa ya? Ya biasa aja karena dia setiap hari melakukan itu. Tapi itu bisa mengantarkan dirinya ke surganya Allah. Ya. Nah, ini kembalilah dipertanyakan kepada diri kita, kira-kira amal apa ya yang saya bisa setiap hari
melakukannya tanpa pernah mikir gitu. Wes pokoknya jalan aja. Apa gitu. Sekali lagi, tidak harus dengan harta. Yang namanya amal itu kan kita kadang-kadang mikir bahwa harus dengan harta. Iya, kalau memang Anda dikaruniai harta, ya. Kalau Anda punya harta ya memang sebaiknya lakukanlah amal dengan hartanya. Ini ada cerita tentang amal dengan harta yang kemudian menarik. Ini cerita di zaman modern ya, zaman-zaman sekarang. Enggak zaman Rasul nih. Zaman Rasul banyak lah. Kalau zaman Rasul para sahabat ini kalau ngomong harta suruh sedekahkan, wah luar biasa ya. Bagaimana Utsman bin Affan ya, Abu Bakar, Umar itu rebutan untuk memperbanyak sedekahnya. Apalagi kalau perang ini mereka itu sudah nggak mikir lagi, semua dikeluarkan itu untuk membantu perang. Itu luar biasanya mereka ya. Sehingga mereka ini bukan tambah miskin tapi tambah kaya. Nah tadi kok bisa ya? Tadi karena dia punya keyakinan. Mereka ini sudah punya keyakinan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, sehingga ketika kemudian ini ada perintah Allah untuk mengeluarkan hartanya, dia keluarkan, nggak pakai mikir. Nah itu makanya kalau kemudian kita dikaruniai harta, ingat bahwa harta itu diberikan Allah kepada kita, itu titipan aja, titipan, sehingga ini ada jatah orang lain, ada jatah hak orang lain. Ngomong ini saya jadinya ingat ini, besok tolong minggu depan ya, minggu depan tolong yang untuk kaleng-kaleng itu panjenengan bawa semua ya. Nanti mau Pak Sakib minggu depan ke Boyolali enggak? Ya wes berarti sama Pak Tri aja. Jadi nanti tolong dikumpulkan, kita minggu depan tanggal berapa ya? 28. Sekarang tanggal berapa? Minggu depan aja ya, akhir bulan gitu ya. Ya. Sekarang 24, berarti tanggal 1 ya. Nah, pas ya tanggal 1 ya. Jadi minggu depan tanggal 1 itu yang tolong dibawa, nanti langsung dikumpulkan. Yang tidak bawa kaleng enggak apa-apa, yang penting duitnya bukan kalengnya ya. Yang penting duitnya enggak kalengnya. Kaleng ini kan kemarin alat saja supaya kita sedekah setiap hari gitu. Tapi kalau yang penting duitnya aja lah bawa gitu ya. Itu nanti kita kumpulkan sebelum kajian. Nah, ini ada kisah menarik nih Pak tentang harta. Bagaimana orang kemudian dengan hartanya itu mendapatkan karunia yang luar biasa. Ini ceritanya nih, di Maroko itu ada seorang ulama yang kemudian bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah kemudian mengatakan, tolong sampaikan salamku kepada Sri Fulan bin Fulan di Mekah. Gitu ya. Dia aku tunggu di surga. Kira-kira begitulah bahasanya. Nah, itu ya. Luar biasa toh. Itu zaman sekarang nih. Di abad 20-an ini ya. Jadi ulama Maroko ini mimpi bertemu Rasul dan Rasul menyampaikan tolong sampaikan salamku pada si Fulan bin Fulan, orangnya ada di Mekah ya. Dan ya kira-kira aku tunggu nanti di surga gitu, kira-kira begitu. Nah ulama ini kan ketika bangun mikir, wah ini saya mimpi ketemu Rasul, pasti benar ini informasi ini benar. Tapi ini kan ngomong Fulan bin Fulan ini dia nggak kenal Pak. Ya saya membayangkan gini ya, wong kita diomongi saja misalnya Fulan bin Fulan di Semarang, itu belum tentu ketemu, ya kan? Ini orang Maroko dikasih informasi bahwa Fulan bin Fulannya ada di Mekah. Ya, karena dia tadi merasa ini Rasul menyampaikan salam untuk harus saya sampaikan. Maka dia kemudian ngontak kolega-koleganya di Mekah, saya mau ke Mekah. Oh ya wis, berangkatlah dia ke Mekah, umroh.
Kemudian dia ketemu dengan teman-temannya di Mekah, dia sampaikan, saya itu mimpi ketemu Rasul. Kata Rasul suruh menyampaikan salam kepada orang ini. Kenal enggak? Oh, pada enggak kenal. Gitu kan? Teman-temannya, ya sudah kita cari. Ini orangnya ada di mana? Sehingga kemudian mereka ini mencari, Pak. Cari informasi ke sana ke sini sampai akhirnya ketemu, Pak. Ketemu orangnya. Ketemu orangnya ini akhirnya si ulama Maroka ini kemudian menyampaikan, saya kesini memang sengaja pengen ketemu dengan Anda karena saya dititipi salam oleh Rasul, gitu ya. Jadi saya dititipi salam oleh Rasul kepada Anda. Terus ulama ini tanya, saya pengen tahu sebenarnya jenengan itu punya amalan apa kok bisa sampai Rasul titip salam kepada jenengan. Berarti jenengan ini orang hebat ini. Orang ini mengatakan, lah saya itu amal apa? Saya ini bahkan ke masjid aja jarang. Gitu ya. Ya saya biasa aja, sholat ya sholat, pokoknya yang penting sholat, gitu kan. Wayai sholat. Tapi tidak kemudian menjadi orang yang ahli sholat malam, tidak. Ahli ke masjid juga tidak. Nah, tapi kenapa kok Rasul menyampaikan salam kepada engkau? Orang ini akhirnya mikir, apa ya amal saya? Dia kemudian ngomong, kayaknya ini saya itu punya tetangga. Tetangga saya ini ceritanya dulu teman baik saya, tetangga saya, dan kemudian meninggal dunia. Nah, saya kasihan sama istrinya, ditinggal mati oleh suaminya, sehingga tidak ada yang memberi nafkah kepada istrinya. Akhirnya saya sejak meninggalnya suaminya itu, saya sedekahkan setengah gaji saya untuk istri tetangga saya itu. Nah, mungkin kalau jenengan memakai rumus ini barangkali ya siap-siap dimarahin istri panjenengan ya, gitu ya. Nah itu. Jadi ini ceritanya, ini istri tetangganya itu setiap bulan dia gajian itu setengahnya untuk istrinya, setengahnya untuk istri tetangganya. Nah itu. Makanya ini saya kalau tak pikir-pikir ini kalau saya praktek ini, waduh berat ini ya. Praktek ini berat. Tapi ini tadi Pak, akhirnya ketika orang ini dikasih tahu Rasulullah menyampaikan salam, orang ini kan merasa wah luar biasa, saya ternyata sampai sebegitunya gitu. Padahal saya gitu-gitu aja, saya hanya tergerak karena memang ya mungkin Anda bisa bayangkan kalau kemudian kita bersahabat banget gitu ya dengan orang, dan kemudian orang itu kita merasa wah kasihan ini istrinya, dia sudah ini terus dari mana hidupnya gitu kan, dia tergerak saja, sudahlah saya support aja gitu ya, untuk supaya dia mungkin anaknya banyak barangkali kan dia pikir begitu, siapa yang kemudian ngurusi itu. Nah ini barangkali gitu, ketika dia sedekah untuk orang yang betul-betul butuh, mungkin di situ ada anak-anak yatimnya dan kemudian ini ada jandanya, dia santuni itu tanpa mikir apa-apa, ya kan? Dan itu mengantarkan itu tadi. Ya akhirnya orang ini ya sudah ya, kita ke Masjidil Haram. Bayangkan ini beliau tinggal di Mekah, tapi ke Masjidil Haram jarang pakai banget, belum tentu setahun sekali. Panjenengan ini kan pengen kalau bisa saya ke sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000 kali daripada sholat di masjid yang lainnya. Jadi jenengan sholat di sini peng 100.000 itu baru bisa sebanding dengan sholat sekali di Masjidil Haram. Itu kan? Itu kelebihannya. Tapi meskipun dia orang Mekah, mungkin dia tidak terlalu tergerak, gitu ya. Akhirnya kemudian diajaklah dia oleh si ulama ini. Saya belum mandi, sudah silakan mandi. Akhirnya kemudian dia mandi, pokoknya sudah siap bersih gitu ya. Mandi, berangkatlah dia ke Masjidil Haram.
Sama ini kan tadi ulama ini ceritanya kan teman-temannya juga ulama-ulama semua, Pak. Ketika tadi dia menginformasikan kepada teman-temannya kan juga ulama-ulama ini pengen tahu orangnya kayak apa. Ketika lihat orangnya kan, waduh loh kok kayak gini gitu. Mungkin kan dipikirnya tadi mungkin seorang ulama dan pikir ternyata enggak, bukan seorang ulama yang luar biasa, ini bukan ulama gitu. Bahkan dilihat tadi orangnya biasa-biasa saja, bukan orang yang kemudian memiliki amalan yang luar biasa. Maka akhirnya kemudian dia diajak ke Masjidil Haram. Sholatlah. Kayaknya kalau nggak sholat maghrib, sholat isya gitu, saya lupa. Dan ternyata Allah takdirkan di luar biasanya itulah menjadi sholat terakhirnya beliau. Beliau akhirnya pada saat sujud nggak berdiri lagi, Pak. Di depan Ka'bah itu beliau sujud ketika dalam posisi sholat nggak berdiri lagi, alias mati dalam kondisi seperti itu. Indah ya matinya ya, itu ya. Nah, yang mesti pertanyaan jenengan mesti ono. Lah itu terus rondone sapa sing ngopeni? Wes itu ora usah dipikir itu. Wah itu nanti kan otomatis rebutan, Pak, ya kan? Wah ini kalau mendengar cerita ini, wah ternyata tadi memberi bantuan kepada janda itu bisa mendapatkan salam dari Rasul. Wah itu kan orang mau rebutan kan gitu ya. Nah, oke lah saya kemudian beramal di sana. Ya cuma kalau saya membayangkan ini dipraktekkan di kita itu aduh kayaknya berat itu ya. Wah ini jadi luar biasa ini, isunya jadi kemana-mana gitu ya. Ya, cuma ibrahnya apa ya? Ibrahnya bahwa ketika kita melakukan amal, yang amal itu barangkali justru tidak diketahui orang lain, ya kan? Bahkan mungkin oleh kita sendiri tidak kita anggap. Disitulah amal ini menjadi sesuatu yang berat timbangannya. Maka tidak perlu kita kemudian pokoknya kita upayakan ya sesuai dengan kemampuan kita. Saya bisa apa sih? Sekali lagi, kalau Anda bisa dengan harta, silakan dengan harta. Kalau Anda bisanya dikir, silakan dikir. Kalau Anda bisanya puasa. Menjadi orang yang ahli puasa itu ya baik aja, ya kan? Puasa itu kan modalnya apa? Ya modalnya nggak makan, nggak minum gitu, nggak pakai modal sebenarnya kan. Anda kalau kemudian menjadi orang yang ahli puasa, bisa jadi kan Rasul mengatakan ada pintu surga bagi orang yang ahli puasa. Namanya Ar-Rayyan. Ya kan? Coba kita coba untuk menjadi ahli puasa. Mungkin kan sederhana itu. Ya, kalau Anda memang seorang yang ahli tahajud, silakan ahli tahajud, ahli duha silakan ahli duha. Lakukan itu, nggak usah pakai mikir, sudahlah biar Allah itu yang mencatat ya, mengganti amal kita. Karena ketika kita beramal karena mencari ridha Allah, mungkin pernah saya sampaikan ketika di dalam surat Al-Fajr ayat terakhir itu kan jelas bahasanya ya, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Nah itu toh. Jadi rumusnya kita ini bisa disambut oleh Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, kan itu dipanggil. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Fathuli fi ibadi wadhuli jannati. Masuklah engkau sebagai hambaku dan masuklah engkau ke surgaku. Jadi itu berlaku ketika kita mencari ridha Allah. Sudah, kalau sudah Allah ridha, apapun itu selesai. Ya, amal apapun itu mari cari karena Allah, nggak usah dipikir ini kayak apa, berat atau tidak berat. Kalau panjenengan sudah terbiasa melakukan amal tersebut, insya Allah nggak mikir lagi gitu kan. Malah ketika tidak melakukannya menjadi sesuatu yang kurang. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk istiqomah melakukan amal soleh sampai akhir hayat kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.